keputusan sidang PPKI di tanggal 18 itu ya menetapkan Bung Karno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil. Berarti tanggal 18 Agustus 1945 Iya. itu kita baru punya presiden pertama di Indonesia. Iya, ya? benar. Iya, Jadi nyambung tuh. baru tanggal Itu sejarah banget tuh, baru tahu aku malahan. Iya, Angkatan Laut. Angkatan Laut yang ditugaskan di daerah Angkatan Darat ketika itu. Kalau tempat lain pasti ditangkap sama Angkatan Darat Jepang. Iya ya. Iya, karena kan sudah jam 10 malam, itu ketika itu Jepang memperlakukan jam malam gitu. Jadi setelah jam 10 malam tidak ada lagi perkumpulan. Berarti malam Ramadan itu, sahur Iya, di sini, sahur, iya. ya kan? Malam Ramadan keberapa nggak tahu ya? Tanggal 9 Ramadan, di 17 Agustus itu 9 Ramadan. Kita perkenalkan diri dulu kali ya. Iya, boleh. Saya bersama Pak siapa? Ya, perkenalkan saya Aidil, edukator di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Ya, hari ini kita jalan-jalan ke Museum Perumusan Proklamasi di Jakarta dibantu dengan Pak Aidil ya, supaya informasinya lebih akurat ya Pak ya. Ya, jadi museum kita beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Nah, ini namanya Jalan Imam Bonjol ya Bu ya? Oh ya, di Jalan Imam Bonjol ya? Nomor 1 ya. Kita langsung aja ya Bu ya? Oke. Oke. Nah, ini adalah ruangan pertama di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Jadi, berbicara tentang Museum Perumusan Naskah Proklamasi, ternyata bangunan ini terdiri dari 2 lantai. Ini lantai pertamanya. Di lantai pertama kita sebut dengan lantai bersejarah karena di lantai 1 inilah terjadi rangkaian peristiwa perumusan naskah proklamasi. Jadi di lantai 1 ini kita mempunyai ada beberapa ruangan yang kita sebut dengan ruangan bersejarah. Ada 4 ruang bersejarah. Ini ruang pertama kita sebut dengan ruang pertemuan atau ruang tamu. Nah, disinilah Maeda yang ketika itu menjabat sebagai kepala kantor penghubung antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang ketika itu. Gitu ya. Ya, jadi peristiwa perumusan naskah proklamasi itu sendiri terjadi ketika gedung ini ditempati oleh Maeda, orang Jepang. Gitu ya. Laksamana Yang versi Jawa. Iya. Itu salah satu bukti kecintaannya terhadap Indonesia juga gitu. Ini Maeda ini, dia orang Jepang, tapi dia cinta sama Jawa. Makanya dia punya sahabat karib namanya Subandrio Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo. Ya, salah satu tokoh perumus naskah proklamasi juga. Laksamana Muda Tasa. Nah, ini ya memang ini kan foto Maeda, memang mirip kan sama tampilan yang kita sekarang gitu. Ya, Angkatan Laut. Angkatan Laut yang ditugaskan di daerah Angkatan Darat ketika itu. Karena daratan Jawa itu dikuasai oleh Angkatan Darat Jepang. Dan itu juga alasan mengapa kediaman Maeda itu dijadikan tempat perumusan naskah proklamasi. Karena ketika itu memang di sini yang dirasa paling aman. Kalau tempat lain pasti ditangkap sama Angkatan Darat Jepang. Iya ya. Iya, karena kan sudah jam 10 malam, itu ketika itu Jepang memperlakukan jam malam. Sebenarnya sebelum Maeda menempati gedung ini di tahun 1942. Jadi ini kayak tempat tinggal ya? Rumah dinas. Kalau pada masanya Maeda ini sebagai rumah dinasnya Maeda. Nah, sebenarnya sebelum Maeda itu gedung ini juga ditempati oleh orang Inggris sebagai British Consul Inggris namanya. Jadi setelah didirikan di tahun 1927 itu yang kepemilikannya itu atas nama asuransi Jiwasraya. Nah, yang menempati pertama itu orang Inggris sebagai kantor konsulat Inggris. Nah, salah satu bukti bahwa orang Inggris pernah tinggal di gedung ini yaitu
ditemukannya plakat. Ini pas Nah, plakat. ini ada plakat salah satu koleksi Oh, gitu kita. Iya, benar. Bentuknya udah Jadi plakat ini adalah plakat pengangkatan Raja Inggris, Raja George ke-6 yang berangkat tahun 1937. Nah, ini baru ditemukan ketika kita melakukan penebangan terhadap pohon yang ada di Oh, gitu? yang dulunya ada di depan halaman museum, di bagian halaman ini museum. kayak ada di dalam tanah ini ya berarti. Iya, benar. Jadi ini ditemukan di akar pohon tersebut. Oh gitu. Jadi dalam sejarahnya ternyata plakat ini merupakan penghormatan bagi setiap konsulat Inggris ketika itu harus menanam pohon dan ditaruh plakat Oh, gitu. di pohon tersebut pada saat pengukuhan Raja George ke-6 di Inggris. Jadi kita temukan ketika kita 1937. iya 1937. Jadi Inggris itu menempati gedung ini dari tahun 1931 sampai akhirnya tahun 1942 ketika Jepang sudah Itu masuk. kayak gitu. perangko gitu ya. Iya, ini perangko yang berangkat tahun sama kayak plakat. Nah, jadi setelah Inggris, terus bangunan ini ditempati oleh Maeda. Setelah itu, setelah Indonesia merdeka, itu kan sekutu balik lagi. Ternyata gedung ini juga ditempati lagi oleh Diambil Inggris. lagi ya? Iya, Inggris. sebagai markas tentara Inggris. Oh. Sampai akhirnya sekutu keluar dari Indonesia setelah pengakuan kedaulatan. Lalu gedung ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Namun disewakan lagi dan disewa lagi oleh Inggris. Oh, Jadi Inggris sangat betah juga Iya, di sini meninggali ya. di tempat Mungkin ini. karena tempatnya strategis kali ya. Iya, jadi memang Inggris itu menyewa gedung ini selama 20 tahun ketika itu. Di tahun 1961 sampai 1981. Dan akhirnya di tahun 1984, Menteri Pendidikan ketika itu, Bapak Profesor Nugroho Nuto Susanto, yang latar belakangnya juga orang sejarah gitu, mengajukan bangunan ini sebagai museum dan diresmikan sebagai museum, resmi sebagai museum itu kita pada tanggal 24 November 1992. Oh. Jadi November tahun 2022 itu kita berulang tahun yang ke-30. Nah, Udah lama juga ya, 30 iya, tahun ya. Memang ini gedung memang didesain seperti bangunan-bangunan di Eropa. Kalau kita sebut ini gaya bangunannya Art Deco. Art Deco. Iya, karena arsitekturnya memang orang Belanda yang bernama Bapak JFL Blankenberg. Jadi dapat kita lihat bagaimana bangunannya itu ternyata didesain agar ruangan di dalam bangunan atau sirkulasi udara di dalam bangunan itu harus Terbuka, lebih ya? sejuk. Iya. Jadi langit-langitnya tinggi. Terus pakai AC juga sih. dulunya belum. Oh, dulunya Iya, ini AC udah ditambah kemudian juga ketika kita sudah jadi museum. Nah, kita lanjut ya. Jadi sebenarnya ini peristiwa perumusan naskah proklamasi itu terjadi di tanggal 16 Agustus. Ya. Sehari sebelum Indonesia merdeka. Dan peristiwa ini terjadi ada kaitannya juga dengan peristiwa Rengas Dengklok. Nah, saya udah pernah ke Rengas Dengklok. Iya, udah pernah ya. Nah, rumah kecil. Rumah kecil milik seorang Tionghoa. Iya. Jeo Kisiong, ya benar. Jadi itu rumah singgahnya Soekarno dan Hatta ketika Kayaknya nanti diculik. saya mesti ke sana lagi deh, Pak ya. Iya. Utu menyerah ke Jepang. Lalu Jepang masuk ke Indonesia di tahun 1942 setelah mengalahkan Belanda yang ketika itu ada di Indonesia. Nah, ternyata sekutu yang telah dikalahkan oleh Jepang malah balik menyerang Jepang. Begitu. Iya, puncaknya itu di tanggal 6 Agustus 1945 sama 9 Agustus ketika dua kota besar Jepang Oh, iya. ya, Ada bom. bom atom di Hiroshima dan Nagasaki ketika itu. Nah, karena di sini jatuh korban lebih dari 200.000 orang, makanya Jepang menyerah lagi pada sekutu gitu. Jadi Jepang menyerahnya pada sekutu. Lalu Nah, dalam masa waktu 3 hari itu nih, Iya. Indonesia mengambil momentum ya. ya, karena memang golongan muda berpikir mending momentum ini dimanfaatkan daripada nanti sekutu keburu datang. Iya, luar biasa. Nah, ini rumah Rengas Dengklok yang itu. Biar Iya. nyambung nih. Iya, karena rumahnya
juga masih ada Masih soalnya, ada? iya benar. Nah itu setelah peristiwa penculikan Soekarno-Hatta di Iya. Rengas Dengklok, ternyata Soekarno-Hatta yang ketika itu menjabat sebagai ketua PPKI dan wakil ketua PPKI. Aku pengen tahu Mas, PPKI itu katanya apa sih? PPKI. Mm-mm. PPKI itu singkatannya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oh iya. Yang isinya 40 orang itu kurang lebih ya? Iya, awalnya anggotanya tidak terlalu banyak, tapi ada beberapa anggota tambahan. Nah, ini tokoh-tokoh yang hadir ketika malam perumusan naskah proklamasi. Jadi dari sekitar 40 sampai 50 orang itu kita baru menemukan identitas tokoh tersebut sekitar 29 orang. Yang 11 lagi nggak tahu nih. Iya, yang sisanya itu masih dalam pengkajian juga gitu. Siapa gitu ya? Iya. Soalnya dia nggak bikin absen kali ya? waktu Enggak. Jadi biasanya kalau umumnya rapat-rapat pada zaman dahulu itu pasti ada notulen si rapat gitu kan, ada dokumentasi. Tapi ini sepertinya Hilang tidak ada atau gimana, dokumentasi nggak tahu ya. atau memang sengaja dimusnahkan oleh Jepang gitu. Karena ketika itu memang bahkan Ini yang menciptakan lagu Indonesia Raya? Bukan? Dr. Supomo, Supratman yang iya bukan, bukan ya? Indonesia Raya W.R. Supratman. Supratman. Ini yang ngetik ya? Iya, Siti Nulik. Yang ketika itu pada tanggal 16 Agustus PPKI itu akan melakukan sidang. Ada melakukan sidang. Ternyata Ahmad Subarjo yang salah seorang penasehat di PPKI tidak menemukan kedua tokoh ini. Lalu setelah ditelusuri ternyata Soekarno dan Hatta lagi diamankan atau diculik ke Rengas Dengklok. Iya. Lalu dijemputlah oleh Ahmad Subarjo, dijemput karena ketika itu berita kekalahan Jepang itu sudah didengar oleh tokoh-tokoh dari golongan muda, terutama yang pertama mendengar itu adalah Sultan Syahrir, sehingga golongan muda mendesak tokoh-tokoh golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Nah, Jadi ternyata kita kayak mengambil momentum iya, momentum dari kekalahan Jepang Iya, karena benar. Jepang sudah menyerah. Ya. Lalu setelah dijemput dari Rengas Dengklok, kembali dibawa lagi ke Jakarta, itu ternyata sudah malam. Pukul 22. Sudah jam 10, jam 22, ya benar. Nah, datanglah ke sini menemui Maeda, tiga orang tokoh tadi. Awal kedatangannya itu baru mau menanyakan kepastian berita tentang menyerahnya Jepang pada sekutu. Lalu Maeda membenarkan, terus Soekarno menanyakan bagaimana dengan janji Jepang tentang kemerdekaan Indonesia gitu. Lalu Maeda menjawab itu bukan wilayah kekuasaannya dia, maksudnya dia tidak mempunyai hak untuk menjawab pertanyaan itu. Lalu Maeda menyarankan ketiga tokoh tadi untuk menemui pimpinan militer tertinggi Jepang atau disebut juga dengan Gunseikan gitu. Jenderal Moichiro Yamamoto. Karena ini jenderal tidak bisa ditemui, lalu disarankan untuk menemui bawahannya yang bernama Jenderal Nishimura. Nah, ternyata iya, Nishimura malah mengatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu tidak ada katanya. Ini perintah langsung dari Tokyo katanya. Sehingga membuat tokoh-tokoh Indonesia menjadi kesal dan marah gitu. Kembali lagi ke rumah Maeda dan kembali menemui Maeda di ruangan ini. Jadi ketika kembali ke rumah Maeda, ternyata di rumah ini, di ruangan besar ini sudah berkumpul sekitar 40 sampai 50 orang tokoh-tokoh Indonesia lainnya. Oh gitu. Iya. Jadi anggota-anggota PPKI yang awalnya mau bersidang, jadi sudah berkumpul juga di sini. Dan beberapa orang dari tokoh golongan muda juga. Nah, lalu menemui Maeda lagi, menanyakan boleh nggak kalau rumahnya Maeda kita pinjam buat merumuskan naskah proklamasi. Ternyata Maeda mengizinkan. Lalu mereka meminta suatu ruangan khusus agar lebih fokus dalam merumuskan naskah proklamasi. Nah, Maeda memberikan ruangan ini. Oh gitu ya. Ya, ini ruang kedua. Yang dulunya ini adalah ruang makannya Maeda. Nah, Ini asalnya ruangan makan ya. iya, jadi setelah Maeda memberikan ruangan makan, itu Maeda langsung beranjak ke lantai 2 karena dulunya di lantai 2 itu merupakan kamar-kamar tempat istirahatnya keluarga Maeda.
Berarti dia memberikan kesempatan ya. Iya, jadi sama Bung Karno, sama Hatta, Bung Hatta, sama Pak Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo untuk merumuskan Iya, naskah jadi proklamasi. Maidannya sendiri tidak Nggak ikut ikut ya? dalam Nggak terlibat perumusan, dalam nggak terlibat perumusan ya? Cuma menyediakan tempat aja. Luar biasa ya, Bapak-bapak. Iya, jadi gambaran tentang peristiwa perumusan naskah proklamasi yang berlangsung di ruangan ini lebih kurang seperti yang kita lihat. Iya. Itu Soekarno bertindak yang menulis naskah. Sedangkan Hatta dan Ahmad Subarjo lebih kepada menyumbangkan pikiran, gagasan mereka. Jadi hasil naskah proklamasi, hasil tulisan tangan Soekarno itu lebih kurang seperti ini. Itu dengan berbagai. Iya, jadi terdapat beberapa coretan yang menandakan bahwa ada pertukaran atau perdebatan, Ya. pertukaran pendapat, Jangan ini, perdebatan. jangan ini gitu ya. Iya, dalam pemilihan kata yang tepat gitu. Nah, ini setelah ini selesai, lalu Soekarno membawa ke depan ke hadirin yang telah berkumpul. Oh gitu. Mereka Iya. pada berkumpul di luar Berkumpul di hari yang sama. di hari yang sama di ruangan Ini ini. ngerjain ini berapa lama nih? Jadi lebih kurang 2 jam. Oh 2 jam, Iya, 2 luar jam. biasa ya, hebat Iya. ya. Karena 2 jam. memang naskah proklamasi sendiri nggak terlalu panjang, Iya, cuma 2 kalimat aja kan. Nah, Tapi jadi itu sangat memberikan sejarah iya, yang luar biasa sejarah bagi dan bangsa sangat ini. sakral lah ya. Iya, benar. Nah, lalu setelah selesai dirumuskan, lalu Soekarno membacakan naskah proklamasi tersebut di depan hadirin atau tokoh-tokoh yang telah hadir di Hadir, ruangan ya. ini. Lalu dibacakan perlahan dan juga berulang-ulang. Akhirnya semua orang setuju. Namun muncul permasalahan, ini naskah proklamasi siapa yang harus menandatanganinya gitu. Oh gitu. Lalu setelah beberapa muncul saran, akhirnya disepakati yang menandatangani cukup Soekarno dan Hatta saja. Jadi setelah disepakati, lalu Soekarno meminta kepada Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi. Nah, Iya. di ruangan ini. Ini ruangan ketiga, kita sebut dengan ruang pengetikan. Ternyata Sayuti Melik mengetik proklamasi tidak sendirian, ditemani oleh temannya. Namanya Bapak BM Diah. Iya. Mesin ketiga ada di depan Anda sekarang. Oh iya. After being announced, Tapi sebenarnya ada ruangan lain di lantai 1, seperti yang sebelah sini. Ini kita jadikan sekarang ruang audiovisual. Nah, Oh ini tadi berhubungan langsung sama itu ya? iya, Sama pengetikan. iya. Jadi dulunya ini adalah dapurnya Maida, dapur. Jadi karena sekarang kita jadikan biasanya kalau pengunjung rombongan Yang ini kita di akan anak sekolah ya? iya, biasanya siswa-siswi sekolah, bisa juga yang umum kalau rombongan, kalau pesertanya sampai 20 orang, itu kita ajak nonton juga, ada sesi nonton filmnya di sini. Audiovisual Berapa atau lama waktunya nonton audio? maksimal 15 menit. 15 Iya, karena durasi filmnya nggak lama juga. Itu Isinya tentang iya, tentang kalau kita sesuai ada 2 kategori ya. Jadi ya ada yang memang untuk anak-anak, ada yang untuk dewasa gitu. Isinya sama sebenarnya tentang perjalanan perumusan naskah proklamasi. Jadi biasanya kalau pengunjung yang rombongan, kita ajak foto barengnya di sini. Iya, jadi ada tulisan quote Bung Karno gitu. Iya. Dan biasanya yang menarik kalau kunjungan untuk anak-anak ya, ini kan di bagian belakang museum ada bunker juga. Nah, sering juga dikunjungin gitu. Banyak yang antusias juga kalau lihat bunker. Lewatnya mana? Lewat sini, Pak. kenapa Pak? Ada bunker. Oh bunker. Ini kan keluar dulu ya. Iya, jadi biasanya keluar lewat pintu belakang museum. Nah, biasanya kalau anak-anak sekolah ini lumayan tertarik nih sama bunker. Iya, Gak kelihatan ada bunker. iya memang sebenarnya bunker itu harusnya nggak kelihatan. Terus ada
Kiteng aja tuh tempat apa ya? Nah, ini bunker. Biasanya kita sediain tangga juga buat turun. Tapi karena kondisinya kalau hujan licin, itu memang kita nggak bolehkan. Ini jalurnya kemana? Ini sampai sini aja, Pak. Itu ventilasinya, iya benar. Itu masuk kalau masuk situ keluar sini gitu. Enggak, jadi kita masuk di sini, mentoknya sampai di sini. Isinya berapa orang nih? Muat buat sekitar 10 bisa. Oh, untuk penyelamatan ya kalau ada ini ya. Iya, penyerangan. 10-20 orang muat. Jadi ruangannya maksudnya cukup tinggi juga. Setinggi badan kan Iya, ya? setinggi badan. Di Tapi bawah ini ada lampu nggak? nggak ada. Oh, gelap dong. Oh, Iya. dari sini ke situ aja ya. Iya, kan ini sebenarnya masih ada Ini lubangnya ventilasi lagi nih. udara ini. Nah, ini ada tembusannya biasanya kalau bunker gitu. Tapi karena sudah lama nggak digali, jadi memang mentok sampai di situ aja. Dan memang ada rencana buat penggalian juga sebenarnya. Iya, jadi biar Kayak di ini loh Pak, kayak di Kota Tua itu kan? Iya. Iya, bunker. Kalau naskah proklamasi sendiri disimpan di Monas ya? Bukan di ANRI, Bu. Apa tuh? Arsip Nasional Republik Indonesia. Oh gitu. Iya. Demikianlah jalan-jalan Bunda Esti Samara ke Museum Perumusan Proklamasi di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak lupa akan perjuangan dari para pahlawannya. Terima kasih ya sahabat Samara yang sudah menyaksikan video saya kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Bye-bye.